Kemenkumham, tapi urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya ngilainya Kementerian Kumham. Jadi ada tambahan tugas di pasal 181 ayat 1. Lalu di ayat 2, harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan perda dan atau perkada dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan UP di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan UP dalam negeri. Harusnya di sini Kementerian Dalam Negeri juga diundang supaya beliau paham. Karena kadang-kadang Kementerian Dalam Negeri dengan kami di BKPM, beliau tahu konstruksinya, kami tahu kontennya. Kadang-kadang suka berdebatnya di situ. Konstruksi dengan konten. Materi muatan dengan hierarki biasanya yang persoalannya di situ. Jadi ini buat saya baik sekali sehingga saya bisa lebih detail, ada argumentasi hukum yang menjelaskan bahwa saya menjelaskan apa yang menjadi acara hari ini adalah ada kaitannya ketika kita melakukan namanya harmonisasi dan sinkronisasi. Ini apa kalau boleh saya paparkan aja nih? Boleh ya? Saya sudah ngasih ke Pak. Saya sudah ngasih ke bahannya ke Pak Tambunan. Enggak. Jadi apa? Saya saja gimana? Ayo. Sebentar, Pak. Saya share screen aja ya. Bisa share screen. Tapi hostnya disable nih. Iya. Kalau misalnya saya yang share screen di sini, saya dikasih akses. Ya, sudah bisa Pak, sudah bisa Pak. Ya. Sudah ada aksesnya. Masih disable. Host disable participant screen sharing. Sudah dibuka. Ini hostnya jahat nih. Sudah Pak. Sebentar. Masih host disable participant sharing. Coba. Coba. Silakan Pak. Nah, ini udah ada. Coba di halaman ini deh, di halaman. Saya kan nggak bisa nih. Berarti kan dari admin kan yang. Nah ini. Baik Bu Agustina dan Pak Sinar Gunung ya tadi. Sinar Gumeri. Sinar Gumeri. Jadi sebenarnya saya menawarkan untuk membahas juga masalah materi muatannya. Karena kalau ketika bicara materi muatannya, kita lebih firm lagi menetapkan bahwa sebenarnya ini ditetapkan oleh yang namanya perda atau perkada. Perda itu peraturan daerah, perkada itu peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah itu kalau di situ berarti bupati murah gitu ya. Jadi memang di dalam saya tidak pakai peraturan badan kepala BKPM. Kalau peraturan badan kepala BKPM menyebutkan bahwa itu adalah perda. Tapi saya enggak deh. Karena nanti kan yang ngatur kepala BKPM kan gitu kan, perban gitu kan. Saya pakai cukup perpres saja lah. Supaya jadi gini, di tingkat level perpres, PP atau perpres sebenarnya sudah menegaskan adalah formatnya adalah ini gitu. Hierarkinya adalah ini gitu. Bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan kepala BKPM, perban kami bahwa itu perda, ya berarti pas dong gitu. Ya jadi saya hanya sampaikan. Nah, ini kira-kira gini. Ini RUPM, ini kontennya. Saya tidak bicara muatan, materi muatannya di sini. Cuman ada sebagian kecil yang saya mau coba nanti saya exercise adalah ketika pemberian fasilitas ini di arah kebijakan penanaman modal, pemberian fasilitas kemudahan. Karena ini lagi hangat. Jadi kalau kita lihat di penetapan yang ungu ini, pasal 4 ayat 4 Perpres, RUPM provinsi ditetapkan oleh gubernur, gitu ya bunyinya. RUPM kabupaten kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Di semua daerah persoalannya sama, Bu Agustina. Nah sekarang ada Bu Agustinanya, jadi saya mau curhat.
Sekalian untuk menegaskan supaya Bu Agustina bisa mengawal apa yang selama ini menjadi kendala, bahwa RUPM itu selama ini di seluruh hampir sebagian besar pemerintah daerah itu nggak ada manfaatnya. Tidak pernah bisa masuk menjadi bagian dari RPJMD, tidak bisa menjadi bagian ketika kemudian RPJMD itu diterjemahkan oleh renstra-nya masing-masing SKPD dan menjadi renjanya SKPD, sampai kemudian masuk ke dalam RKPD dan masuk ke dalam RAPD. Kenapa? Karena hanya ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Gitu. Jadi gimana kuat peraturan kepala daerah bisa mendorong. Jadi dalam hukum itu ada yang namanya istilah ada lex specialis, derogat generis, yang baru bisa memberikan ilustrasi pada yang lama. Itu yang hierarki kan juga gitu. Yang tinggi yang bawah harus patuh pada yang tinggi. Sekarang ada peraturan kepala daerah. Gimana bisa mengilustrasi buat peraturan kepala daerah? Akibatnya apa? RUPM itu cuma dokumen yang cuma pajangan aja. Padahal tadi Ibu Agustina kan bertanya gini, kami perlu payung Pak, banyak undang-undang. Ibu Agustina barusan saja kemarin Pak Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan 45 PP dan 4 Perpres. Kemarin kan yang mengundangkan kan Kemenkumham. Jadi Pak Yasona Lawli bilang, kami baru saja menerbitkan 45 PP dan 4 Perpres sebagai turunan dari Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang 11 2020 itu dibuat dalam rangka penciptakan peluang tenaga kerja dalam rangka penanaman modal. Jadi ini Undang-Undang Cipta Kerja itu isinya untuk mensimulasi kegiatan investasi. Dan sekarang sudah diturunkan oleh 45 PP dan 4 Perpres. Sudah 49 total terkait dengan Undang-Undang 11 2020. Sehingga sekarang Bu Agustina bisa pegangan di situ. Berpayung di situ. Kalau ada perkada atau perda, lihat di Undang-Undang 11 2020, lalu lihat turunannya di 45 PP tersebut dan di 4 Perpres tersebut. Makanya saya sebutin dengan tugas baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Bu Agustina dan teman-teman ini akan jadi luar biasa pekerjaan. Bisa nggak pernah pulang Bu Agustina, di kantor aja. Kalau WFH juga sama aja, tiap hari ngutang-ngutik. Saya aja sampai sekarang Undang-Undang 11 2020 yang diciptakan khusus dalam rangka penanaman modal, saya belum hafal. Ada 1187 halaman. Saya kalau misalnya ada masalah, saya buka dulu. Kalau itu ranahnya ke saya. Gimana Bu Agustina? Jadi itu yang membuat saya harus memberikan ilustrasi seperti itu. Nah, di dalam pasal 4 itu disebutkan yang diundangkan ditetapkan oleh gubernur, ditetapkan oleh bupati, wali kota. Lalu pertanyaannya lah, apa bentuknya perda atau peraturan kepala daerah? Ini terbuka. Bisa perda, bisa perkada. Walaupun di dalam perkab kami, perban kami bilangnya perda gitu. Tapi kan saya nggak pakai perban, saya pakai ini aja. Saya pakai Undang-Undang 12 2011. Di Undang-Undang 12 tahun 2011 Bu Agustina, ketika bicara diundangkan dan disahkan itu hanya berlaku bagi undang-undang dasar undang-undang. Tapi ketika bicara diundangkan dan ditetapkan itu berlaku kepada PP sampai turun ke bawah, sampai perda kabupaten kota. Perkada pun masuk. Jadi ketika bicara undang-undang di bawahnya itu bicaranya diundangkan oleh siapa? Misalnya bisa diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, lalu masukkan ke dalam lembaran negara, lalu disahkannya oleh presiden. Gitu ya. Lalu ketika bicara PP ke bawah, bicaranya diundangkan. Siapa diundangkan tetap oleh Kemenkumham, kemudian ditetapkannya kadang-kadang oleh Sekap juga diundangkan. Lalu kemudian ditetapkan oleh siapa? Kalau PP oleh presiden. Kalau PP. Perpres oleh presiden. Jadi gatal. Kalau peraturan KL, kepala dan menteri oleh masing-masing kementerian kepalanya. Kalau gubernur, mau itu perda atau mau itu pergub, ditetapkan oleh gubernurnya.
Kalau itu kemudian Perda kabupaten kota atau Perbub dan Perwali kota diundangkannya oleh Sekda dalam berita daerah, lalu ditetapkannya oleh Pak Kepala Daerah itu. Ini yang diatur dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah oleh Undang-Undang tahun 2020. Jadi itu yang membuat di beberapa daerah itu memang jadi gamang kata-kata ini. Kalau sudah clear, kalau ditetapkan itu ya sudah oleh perda. Kenapa bisa perda? Karena itu sifatnya jangka panjang. Tidak mungkin satu pemerintahan yang cuma 5 tahun dia menetapkan untuk jangka panjang berapa periode. Seharusnya ini kasus nih ya, kasus di Murah ini karena baru sekarang aja baru bikin. Seharusnya kan dari 2012 kemarin. Jadi berapa periode pemerintahan tuh? Pemerintahan yang sekarang kan habis nih 2021 kan. Nanti sebentar lagi bikin pemerintah 2021 sampai 2024 Pak Bupatinya. Lumayan lah dapat 1 periode yang besok dan 1 bulan yang ini. Apa sudah dilantik saya tidak tahu. Jadi saya mau menggariskan begini. Ketika bicara diundangkan dan disahkan ini berlaku bagi undang-undang. Ketika bicara diundangkan dan ditetapkan itu berlaku bagi PP, terus Perpres sampai Perda kabupaten kota yang paling bawah di dalam hierarki. Nah, lalu kemudian bagaimana berarti apakah itu perda? Karena perkada juga bisa diundangkan dan ditetapkan. Oke, saya pakai argumen yang berikutnya. Apa? Ini siapa yang jadi ininya? Ke bawah deh. Saya lompat ke bawah. Terus ini stop dulu, stop nih. Stop. Ini tadi Bu Agustina bilang jenis dan hierarki. Ini terus coba Ibu bisa bayangkan ketika bicara nanti Perda Kabupaten Kota tentang RUPM disahkan oleh per bupati. Berarti di bawahnya ini nih, di bawahnya Perda 4, yang paling bawah ya Bu ya. Perda 4 2019 tentang RPJMD 2018 2023. Oh, sampai 2003 berarti ya. Berarti 23 Mas. Yang paling bawah. Gimana nanti dia bisa mengikis perda-perda di atasnya. Padahal sekali lagi tadi disebutkan ini adalah pembangunan jangka panjang yang kemudian dia harus bisa ini lex superior derogat lex inferior kan berarti yang super mengalahkan yang bawah. Jadi tiba-tiba ada perda di atasnya bicara lain, tapi di RUPM-nya cuma bicaranya baru perkada. Ya selesai lah. Nggak pernah jalan itu RUPM-nya. Padahal dalam RUPM tadi ada insentif. Insentif itu mengikis berbagai macam pajak, insentif dan kemudian daerah lewat Undang-Undang 28 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Kemudian dibuatkan perda mengenai pajak hotel, restoran, pajak izin penginginan kerja asing, retribusi. Nah, padahal di dalam RUPM itu harus mengikis perda-perda itu. Gimana mampu peraturan bupati mengikis perda? Gitu. Kan terikat oleh lex superior derogat lex inferiore. Gitu. Jadi itu yang membuat selama ini RUPM itu kalau kita bicara oleh perkada itu nggak bisa jalan, nggak jalan sama sekali. Apalagi sampai dimasukkan ke dalam RAPBD. Padahal di atasnya RAPBD itu RKPD. RKPD itu perlu dibuat oleh RPJMD, bawahnya ada Resra SKPD, ada Renja SKPD. Nggak bisa masuk ke situ, nggak bisa dielaborasi. Akhirnya apa? Jadi hanya pajangan bahwa suatu daerah sudah punya RUPM sah gitu, formal gitu, resmi. Jadi bangga gitu ini. Akibatnya melihat saja perjalanan penanaman modal sampai kemudian pemerintah melakukan Undang-Undang 11 2020 tadi tentang Cipta Kerja. Itu akibatnya semua peraturan kan dikumpulin dimasukin situ karena udah gregetan. Konsep yang salah langkah dengan Omnibus Law, tapi nggak ada pilihan lain. Akibat semua undang-undang dimasukin, itu konsep Omnibus Law di dalam Undang-Undang 12 2011 tidak ada loh. Tapi dilakukan oleh pemerintah karena sudah gagap kita. Karena nggak akan bisa lagi.
Coba dengan ini yang lihat di PP ini, PP ya, mohon dibaca nih PP 24 2018 ini, yang di sini PP ya, tentang PPBTSE, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. PP ini itu mengikis kewenangan daerah, sehingga daerah nggak bisa lagi memproses pelayanan perizinan. Karena apa? Karena itu Menko sudah gregetan, Pak Jokowi sudah gregetan. Di daerah lama sekali proses pelayanan perizinannya. Padahal sudah disuruh pendelegasian, disuruh PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Akhirnya sekarang dicabut semua, masukkan dalam OSS yang kami lakukan di BKPM. Saya orang BKPM, Bu, jadi kewalahan juga karena seluruh izin masuk di BKPM, kewenangan pusat, daerah gitu. Jadi kalau misalnya Ibu Agustina baca-baca peraturan perundangan ini, banyak yang kita bisa secara hukum yang tadi Ibu sudah kuasai, konsep hukum, itu kita banyak yang salah. Cuman memang itu nggak ada pilihan. Karena apa? Karena memang kita selalu salah. Ketika kita buat perda, nggak sesuai dengan perda provinsi di kabupaten kotanya. Kebutuhan perda provinsi nggak sesuai dengan Perpres. Nah, kalau Perpres PP, saya nggak pernah lihat ada kasus. Yang paling banyak kasus itu bicara perda kabupaten kota melawan perda provinsi, dan perda provinsi atau perda kabupaten kota melawan Perpres. Selalu nggak pernah nyambung. Akibatnya apa? Yaitu lahirlah Cipta Kerja itu. Sekarang semuanya diambil kewenangan daerah. Itu melanggar Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Omnibus Law itu. Kalau mau bicara, kita bicara diskusi ya, cermatnya. Bicara diskusi bukan ini dalam rangka menggerogoti NKRI, bukan. Kita secara kaidah hukum, konservasi hukum, secara keilmuan. Jadi itu yang kalau saya rasakan selama ini saya ikuti, memang akhirnya Pak Presiden tidak ada pilihan selain membuat Omnibus Law. Omnibus Law sekarang sedang dalam tahap diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Tapi sudah lahir 45 PP dan 4 Perpres. Saya tidak tahu menang atau kalah ya, tapi kalau kalah berarti Omnibus Law dirubah, 45 PP dan 4 Perpresnya bisa jadi hilang. Dan di dalam Omnibus Law itu banyak menabrak undang-undang dan perda-perda. Banyak dibuat sesuatu yang baru. Tapi apakah itu kemudian hal yang salah? Ya, saya lihatnya pada kondisi darurat seperti ini nggak ada lagi pilihan. Karena Pak Presiden di periode yang awal, periode pertama itu 2015-19 berbicara kemudahan berusaha gagal gitu, nggak berhasil banget. Hanya sekarang lakukan lagi lah dengan cara yang ini, Omnibus Law. Saya lagi, Omnibus Law itu diciptakan khusus dalam rangka investasi, penanaman modal, penciptaan lapangan kerja melalui investasi. Sehingga akibatnya menggerogoti semua, tata ruang, pajak daerah, semuanya digerogoti. Nanti pajak di daerah, bapak di daerah, nanti akan di-pack oleh pusat. Jadi Undang-Undang 28 2009 tentang pajak retribusi daerah diturunkan oleh bapak di daerah menjadi perda mengenai pajak retribusi daerah kan, pajak daerah, pajak provinsi gitu kan. Pajak kota ada pajak hotel, sarang burung walet, retribusi juga banyak gitu ya. Pajak parkir gitu kalau di kabupaten kota. Itu nanti di-pack oleh kita, oleh Kementerian Keuangan nilainya. Jadi dari daerah udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tambah sedih sebenarnya. Kenapa? Karena bertele-tele ketika memutuskan sesuatu yang kemudian tidak segera dalam rangka memudahkan atau melancarkan. Padahal maksudnya pemberian insentif dan kemudahan daerah itu adalah daerah, provinsi, kabupaten, kota, hapuskan semua pajak retribusi daerah. Jika itu kaitannya menambah iklim investasi. Begitu. Tapi nggak pernah jalan sampai sekarang. Saya berani bertaruh. Pak Kabupaten Murah nggak punya pasti perda mengenai pemberian insentif dan kemudian investasi daerah. Nggak punya kan? Karena saya sudah keliling-keliling nggak pernah ada. Kalaupun punya, ngaturnya tidak rigid. Cuma sekedar punya aja ada. Saya sudah diskusi ke beberapa daerah. Ada di pemberian insentif, nggak taunya ketika diimplementasikan nggak bisa. Seperti Eropa tadi, yang penting punya. Tapi implementasinya tidak ada. Tidak pernah mengatur sampai pada tingkat sektor, pada tingkat sebagai proyek. Coba lihat PP kami mengenai pemberian insentif daerah, PP sampai Perpres, sampai proyek yang diatur. Proyeknya apa? Hotel, proyeknya industri mobil. Di daerah nggak pernah sampai itu, cuma disebutnya kemudahan ini kepada siapa nggak jelas. Tuh. Jadi
Itu yang selama ini terjadi Bu Agustina. Saya curhatnya sama Bu Agustina aja, supaya Bu Agustina bisa mengawal perda-perda dan perda di daerah itu lebih ini. Kalau nanti soalnya Undang-Undang 11 2020 itu bisa lebih dahsyat lagi ngaturnya, tiba-tiba hilang semua gitu. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, Bu Agustina punya beban tinggi karena sudah di Undang-Undang 11 2020 memang punya peran besar. Jadi itu yang membuat. Sekarang saya memberikan ilustrasi lagi. Apakah kemudian itu berupa perda? Ke bawah lagi deh. Mana yang ini asrotnya? Ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Ini stop. Ini. Bapak menetapkan RPJMD pakai perda. Dari mana dasarnya? Dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemilihan daerah. Dibaca pasal 264. RPJPD dan RPJMD sebagai dimaksud pasal ayatnya gitu ya, ditetapkan dengan perda. Gitu ya. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Itulah makanya Bapak punya perda RPJMD kan. Perda ya, bukan peraturan kepala daerah. Perda. Padahal kalau lihat lex spesialisnya, RPJMD itu diatur oleh Undang-Undang 25 2004 tentang Sisrenbangnas, Sistem Rencana Pembangunan Nasional. Di dalam Undang-Undang 25 2024 pasal 19, RPJMD itu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, cukup oleh perkada. Sama seperti kami di pusat, kami cukup oleh Perpres. Presiden terpilih bikin Perpres tentang RPJMN-nya itu. RPJMN-nya nomor 15 2000 ada di situ, saya lupa. Tentang RPJMN 2020 sampai 2024. Tapi di daerah disuruh perda. Akibatnya Bapak harus memberikan rapat konsultasi dengan DPRD. DPRD-nya harus Bapak bawa ke luar negeri. Harus diberikan kemana-mana. Repot kan. Padahal bisa terjadi dalam perjalanannya kepala daerah itu berubah, akan mengakselerasi, dirubah. Kalau Pak Presiden bisa. Karena cukup dengan Perpres. Cukup beliau sendiri. Nggak perlu undang-undang, nggak perlu melibatkan dari DPR. Nah, kalau di daerah enggak, susah. Karena sudah. Nah, padahal lex spesialis, derogat, lex generalis, ini Undang-Undang 25 2004 tentang Sisrenbangnas, bilang di pasal 19, RPJMD daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah cukup. Dan 3 bulan. Tapi di dalam Undang-Undang Pemda, dimintanya 6 bulan. Dan dengan perda. Dan semua daerah harus pakai ini sekarang. Akhirnya apa? Yang baru mengalahkan yang lama, pakainya begitu. Bukan lagi lex spesialis derogat yang, tapi yang inferiornya dengan apa yang di atas tadi itu. Lex inferior dan apa gitu ya, lupa bahasanya bahasa. Jadi itu yang terjadi seperti itu. Nah, daerah akibatnya pakai Undang-Undang 23 2004. Itu yang terjadi. Artinya apa di sini? Akhirnya kami sepakat. Ya udah, kalau namanya dokumen perencanaan nih, maka penetapan dokumen perencanaan judulnya kan. Sudah pakai perda. Kami sepakat. Jadi kalau Bapak Ibu ke Kemdagri, kalau misalnya nanya, kan dokumen perencanaan kami mau susun, perencanaan jangka panjang, ya sudah perda, selesai. Karena Kemdagri sudah pakainya ini, pola pikirnya gini, udah perda. Gitu. Selama dokumen perencanaan, perda. Gitu. Jadi kalau BKPM ketemu dengan Kemdagri, kami sepakat ini sudah. Tapi kalau ketemu sama Bappenas yang punya Undang-Undang 25 sebagai pembina dari Undang-Undang 25 2004 lah, Sisrenbangnas itu kan enaknya ke Bapeda kan. Itu pasti bilang perkada, Pak. Gitu. Tapi pakainya ini, pakai yang pasal Undang-Undang 23 2014. Dan tidak apa-apa. Pakai yang baru mengalahkan yang lama gitu. Pakai asas itu dalam hukum. Walau nggak pakai yang lex spesialis derogat lex generalis, bukan, yang baru pakai yang lama. Jadi nggak usah diperdebatkan. Dan toh sekarang sudah di Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah dikoordinasikan sama Bu Agustina. Jadi Bu Agustina jadi, oh kalau itu saya udah pakai perda saja. Sepanjang itu bicara dengan rencana daerah, itu silakan. Di rencana daerah itu bukan hanya RUPM, ada RIPARPROV, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi
kabupaten kota juga ada, Riparkap, ada rencana umum energi daerah, silakan buat. Dan itu perda semua. Bicara masalah perencanaan, pakailah perda. Kami dengan Pemda sudah bahas. Jangan di ini lagi, jangan digoyang-goyang lagi. Pakainya Undang-Undang 23 2015 dan sudah diklirkan oleh Undang-Undang 11 2020. Sudahlah perencanaan. Jadi saya melihatnya itu untuk sementara sampai kita tanya jawab. Sebenarnya ada paparan ini banyak yang mau saya indikan. Cuman lagi deh Bu, ke bawah ke atas di atas. Ke atas. Ke atas itu ke bawah. Stop dulu nih teman. Ini RUMMK kalau kemudian nanti harus berantem dengan bicara insentif ya. Pasal 19 PP 24 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah harus dibuat perda pikit namanya. Pemberian insentif dan kemudian perda pikit. Wajib 2 April 2020. Jadi kalau misalnya murah belum punya harus bikin. Tapi kalau murah sudah punya berarti harus disesuaikan dengan PP ini. Nah, RUPM itu mengatur mengenai dengan insentif juga tadi kan. Bayangkan kalau RUPM itu nanti cuma hanya per kepala daerah. Peraturan kepala daerah tersebut, peraturan bupati tersebut harus berantem dengan Perda 5, Perda 1 2013. Ini nih murah semua nih. Dengan Perda 4 2017 tentang revisi perda INTA, lalu dengan Perda 1 2000. Mana mungkin peraturan kepala daerah berantem dengan perda-perda ini? Padahal harus mengikis semua nilai-nilai dari pajak-pajak maupun restitusi yang di sini dalam rangka pemberian fasilitasi mengakomodir, mendorong investasi supaya di situ berkembang sebagai insentif. Coba kalau peraturan kepala daerah, peraturan bupati harus berantem dengan ini. Secara hierarki kalah, makanya akhirnya apa? RUPM-nya jadi tong kosong bunyinya. Itu baru bicara insentif loh. Belum ketika tadi yang saya sebutkan bahwa RUPM harus masuk ke dalam RPJMD. Sektor-sektor unggulannya apa yang diciptakan. Berarti harus masuk ke dalam RAPBD tadi, harus masuk ke dalam APBD. Mana bisa mengalir? Nggak mungkin bisa masuk ke dalam Renstra SKPD, Renjanya, RKPD-nya. Karena hanya peraturan kepala daerah, hanya peraturan bupati. Jadi saya melihatnya ini. Jadi susah setengah mati selama ini ketika kami di daerah. Dan sekali lagi ketika kami perda dong, jawabannya mereka susah Pak, DPRD-nya nggak susah. Dengan DPRD-nya nanti harus perlu biayanya lebih mahal lagi. Aduh, dalam hati saya ya susahnya apa? RUPM kabupaten kota provinsi cuma jadi buku agenda doang. Cuma jadi dokumen yang tong kosong nyaring bunyinya, nggak bisa ngatur apa-apa. Sangat tidak bisa. Peraturan bupati nih, bupatinya lain lagi kan dia bisa buang aja. Tapi kalau peraturan daerah, agak repot ya. Makanya kenapa dokumen perencanaan, ya sudah. Menteri Dalam Negeri sepakat tadi pakai Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Ke atas lagi nih, Bu. Ke atas. Nah ini saya ke sini nih. Ini nih. Jadi nanti RUPM itu ngelawan banyak ini. Pertama dia harus ngelawan dengan RPJMD. Kalau dia ngelawan RPJMD, sepanjang dia perda juga, Perda 4 2019 tentang RPJMD 2018 2023 ya. Dia akan memberikan masuk. Dia bisa pakai metode misalnya adalah leg superior derogat leg inferior ya kan? Itu pakai posterior derogat priori kan sejajar nih, sejajar. Sama-sama perda. Jadi bisa menambah akumulasi dari konteksnya RPJMD-nya Pak Bupati. Kenapa? Karena perda juga. Perda sama perda punya kekuatan sama kan? Ya udah dimasukin aja. Berarti bisa dimasukin ke dalam Renstra SKPD. Sekali lagi penanaman modal itu bukan hanya punya DPM PTSP ya. Penanaman modal itu punyanya Dinas Pertanian, punyanya Dinas Perdagangan, punyanya Dinas Perindustrian, punyanya Dinas apalagi. Semua dinas di situ, Dinas Pendidikan. Ketika bicara kegiatan usaha terkait untuk melakukan kegiatan usaha. Itu namanya penanaman modal. Nah,
Seharusnya Renstra SKPD mengakomodir RUPM dalam rangka pengembangan pertanian lahan bisa dibantu investor, dalam rangka industri, penciptaan kawasan industri, dinas perindustrian, dalam penciptaan kawasan ekonomi khusus di daerah itu. Sehingga kalau kemudian dia sebagai perda sama perda bisa masuk ke dalam renstranya SKPD karena sama-sama perda payungnya sejajar dengan RPJMD. Tak gitu. Bisa masuk ke daerah renjanya SKPD, bisa diakumulasi kegiatannya jadi kegiatan yang memerlukan dana, bisa ke dalam RKPD-nya, bisa jadi RAPBD, bukan RAPBN. Gitu. Itu yang membuat selama ini kita kewalahan bicara dokumen perencanaan yang apa ya? Hanya cuma peraturan kepala daerah, hanya cuma perkada. Gitu. Ini saya kasih ilustrasi lagi nih, implementasi kewajiban PTSP sebagai ilustrasi nih. Kita di undang-undang aja, di undang-undangnya di level undang-undang saja nih. Ketika bicara PTSP itu sudah diatur oleh Undang-Undang 25 2007 tentang penanaman modal. Nanti silakan dibaca tuh bahwa wajib gitu kan melimpahkan wewenang. Lalu diatur dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemilihan daerah. Kepala daerah wajib menyediakan pelayanan PTSP. Jadi tidak ada lagi alasan tidak PTSP sejak 2014. Berapa tahun yang lalu. Undang-Undang UMKM, Undang-Undang 20 2008 juga bicara PTSP. Lihat di pasal 12 ayat 2. Undang-Undang Pelayanan Publik juga bicara PTSP ketika bicara penanaman modal. Tapi sampai sekarang namanya PTSP nggak beres. Bicara undang-undang loh. Itu bicara yang sejajar saja nggak beres. Bicara undang payung. Akibatnya apa? Lahirlah Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Kan udah nggak ada lagi alasan. Di daerah itu susah setengah mati. Akibatnya apa? Di Undang-Undang 25 2007, mohon dilihat di pasal 1 ayat 10 ini yang di atas kanan ini. PTSP adalah kegiatan penyelenggara suatu pelayanan perizinan dan perizinan yang mendapatkan pendelegasian. Nah, kalau di daerah itu pendelegasian. Pendelegasian itu apa? Kewenangan urusan dari kepala daerah didelegasikan kepada kepala dinas DPM PTSP. Diambilin semua dari dinas pertanian, pekerjaan, perkebunan, tenaga kerja, dinas kesehatan, pendidikan, diambil semua pelayanan perizinannya, non perizinannya terkait dengan pembuatan kegiatan usaha, dikasih kepada dinas DPM PTSP. Ini sampai sekarang banyak yang daerah yang belum melakukan pendelegasian. Padahal undang-undang yang menugaskan perintahnya. Akibatnya apa? Pelayanan perizinan daerah susahnya setengah mati. Dan itu yang membuat, sekali lagi, lahirlah Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja. Memang kami di pusat gagap. Lahirlah undang-undang yang sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 2011. Tapi nggak ada jalan lain. Jadi kalau saya suka ketemu LSM di sini, kan demo. Ini tadi di depan kami, Kuartus Subroto, BPJS, dari kemarin demo. Demo, bakar keranda. Gitu. Kalau ketemu mereka, saya selalu bilang, iya gagap. Kalau diuji materi, kalau sepanjang uji materinya cermat, para yang punya namanya legal standing itu bisa menang. Tapi sekali lagi nggak ada cara lain. Undang-undang sama akibatnya seperti ini. Lahirlah Undang-Undang 11 2020. Ini harus kita sadari. Jadi gini, kita kan teringat di sumpah jabatan ya, sumpah jabatan bahwa kan sudah menjadi peraturan perundang-undangan harus kita bela. Kalau setiap kita pindah jabatan, kita naik jabatan selalu ada sumpah fakta integritas. Kan harus menjaga membela NKRI undang-undang. Ya, mau nggak mau ya ini. Kita harus bela undang-undang 11 2020 sudah disumpah di atasnya kepala Al-Qur'an. Dan memang sudah sah bahwa kemudian isinya salah, silakan diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Kalau memangnya nanti itu mau batalkan, mau dirubah ya lakukan. Tapi yang terjadi sekarang ini. Jadi sementara saya memberikan ilustrasi seperti itu dulu, bahwa kemudian terbuka, sekali lagi terbuka, sangat terbuka bahwa itu bisa dibuat peraturan kepala daerah, saya setuju. Iya, cuman juga terbuka jadi perda. Dan harusnya perda. Kenapa? Antara kami dengan Kementerian Dalam Negeri sudah sepakat menggunakan Undang-Undang 23 2014 yang tadi disebutkan. Kalau memang pakai Undang-Undang yang 25 2004 tentang Sisrin Bangnas itu, memang akhirnya bisa pakai perkada ketika bicara dokumen perencanaan. Tapi tidak, tapi pakai yang ini saja. Pakai yang
Maaf ya Bapak Ibu, saya minum nggak nawar-nawarin. Jadi kalau bicara leg spesialis, derogat leg generalis, seharusnya ketika bicara dokumen perencanaan menanglah Undang-Undang 25 2004 tentang Sisrenbangnas, karena cukup pakai perkada dan 3 bulan. Tapi undang-undang yang leg spesialis tadi akhirnya kalah oleh yang generalis. Undang-Undang 23 2014 tentang pemilihan daerah itu leg generalis, karena itu mengatur banyak hal tentang keuangan daerah, tentang DPRD, tentang urusan pemerintahan, macam-macam, sampai kemudian bicara dengan RPJMD ya, rencana pembangunan jangka menengah, dan itu mintanya perda dan 6 bulan. Ya ada payung lagi. Seolah-olah gini nih, kalau kita sudah salah, sepanjang ada payung yang bisa kita pegangin, ya pegangin aja ini. Walaupun secara aspek hukum salah kita, karena leg spesialis derogat leg generalis, harusnya pakai yang leg spesialis, pakailah Undang-Undang 25 2004 tentang Sisrenbangnas tadi. Gitu. Sementara Bapak dan Ibu, mohon maaf, Pak Kadis, Bu Agustina, Pak Sinar, Bu Mary, dan Bapak Ibu yang lainnya, silakan tanya jawab saja. Tenggorokan saya gatal, Pak Bu Moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Gatot yang mungkin sudah menyampaikan materinya. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Agustina? Kami persilakan. Terima kasih, Ibu Moderator. Sedikit yang ingin kami sampaikan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Gatot. Halo, bisa dengar ya? Bisa, Bu. Halo? Oh ya. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Gatot tadi sangat luas, terus tidak hanya terkait dengan urusan penanaman modal saja, tetapi terkait dengan teknis daripada bagaimana dalam proses pembentukan regulasi itu sendiri. Dan terima kasih, memang betul Pak Gatot, ini merupakan PR kami, begitu dengan keluarnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, apalagi telah dikeluarkannya juga peraturan pelaksananya, dan kami ketahui juga memang kemarin baru keluar 49 peraturan pelaksana dan 5 peraturan presiden, di mana hampir dari seluruh peraturan pelaksana dan peraturan presiden tersebut memiliki korelasi dan keterkaitan dengan urusan penanaman modal itu sendiri, yaitu kaitannya adalah terhadap penciptaan lapangan kerja melalui investasi. Kami memahami itu, Bapak Gatot, dan oleh karena itulah kami sebetulnya sangat berharap seperti yang pada awal kami sampaikan bahwa kami di sini di daerah masih keterbatasan terhadap instrumen hukum yang memang mengatur teknis terkait dengan penanaman modal itu sendiri. Ini yang sebetulnya kami mintakan informasi-informasi. Karena dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 dengan 49 peraturan pelaksananya dan ada 5 peraturan presiden, tentunya ini juga akan berdampak terkait dengan kewenangan daerah, terkait dengan endingnya adalah kebijakan daerah dalam pembentukan regulasi mengenai penanaman modal itu sendiri. Nah, kami juga tentunya harus mempelajari terkait dengan peraturan-peraturan yang memang baru diterbitkan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, secara teknis daripada pembentukan peraturan perundang-undangan, memang kami sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Gatot, karena memang urgensi dan kepentingan maupun kebutuhan dari daerah itu tidak cukup ketika kebijakan itu diatur hanya dengan peraturan bupati saja, tetapi akan lebih komprehensif kebijakan dan kewenangan itu ketika diikat dengan peraturan daerah. Kami sangat sepakat,
Tetapi tentunya kita juga harus memperhatikan daripada rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Di mana materi muatan peraturan daerah itu salah satunya adalah yang pertama dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, melaksanakan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, dan penjabaran lebih lanjut daripada peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Nah, keterkaitan dengan kewenangan itu tersebut, kami sebenarnya juga sudah sedikit diskusi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, dan memang sama apa yang diinformasikan oleh Ibu Moderator tadi, bahwa memang untuk pembentukan regulasi dengan peraturan daerah tentang penanaman modal ini agak sedikit direm sebentar, karena informasinya akan ada semacam instruksi-instruksi dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini sendiri. Tentunya akan ada perubahan dan pergeseran terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang berkorelasi dengan kebijakan yang khusus mengatur penanaman modal itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Bu, boleh ini nggak Bu? Nah. Baik, terima kasih kepada Ibu Agustina yang sudah mungkin menyampaikan tanggapannya. Mungkin kami kembalikan lagi kepada Pak Gatot. Gini, jadi banyak orang daerah DPRD datang ke kami, dan biasanya kalau sudah ke kami tidak seluruhnya sih, sebagian besar itu pasti saya suruh maju gitu ya, suruh menerima delegasi DPRD. Kami punya balik DPRD ya, dan kemudian mereka menyusun rencana pembentukan perda. Nah, kadang-kadang berusaha tuh membuat berbagai macam perda, gitu kan. Sudah dialokasikan anggarannya, gitu kan. Terus kemudian mereka sudah masuk ke baliknya kemudian mereka konsultasi dengan instansi pembinanya. Ketika bicara penanaman modal, berarti ke saya. Nah, itu senjata itu yang tadi Bu Agustina sebutkan tuh itu bermanfaat sekali. Jadi saya tanya, buat apa bikin perda? Jadi yang mereka usulkan tuh perda penanaman modal, perda penanaman modal. Jadi ngapain bikin perda penanaman modal? Kan pertanyaan saya kan selalu itu, sederhana ini. Kemudian mereka menjawab gini, kan itu perlu Pak, karena kami harus mengatur penanaman modal. Ya, ini bukan RUPM ya, perda penanaman modal, bukan RUPM. Ya. Terus karena kami perlu Pak mengatur penanaman modal di daerah. Saya selalu tanya gini, apakah tanpa perda penanaman modal sehingga Undang-Undang 25 2007 tentang penanaman modal itu tidak sah berlaku di daerah itu? Mereka diam. Apakah tanpa perda mengenai apa namanya itu? Kalau KPK tipikor, tindak pidana korupsi, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, sehingga tidak bisa berlaku undang-undang mengenai tipikor di daerah. Padahal nggak ada perdanya kan? Mereka jawab berlaku Pak. Nah yang sama. Jadi undang-undang tetap berlaku di daerah, lakukanlah daerah. Ketika buat perda, nah saya mengutip yang tadi Bu Agustina. Iya bikin perda. Tapi apa? Perda itu dibikin karena dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas perbantuan. Saya persis yang Bu Agustina. Ilmu kita sama Bu. Serta menampung kondisi khusus daerah. Atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itu kalau membuat perda. Kalau perda RUPM sah, ada memang konsiderannya mengatakan di konsiderannya disebutkan atas dasar pasal 4 ayat 4 Perpres 16 2000 gatel nih.
Makanya harus dibuatkan perda gitu, jelas di konsideran itu bisa disebutkan. Tapi kalau penanaman modal tidak ada Undang-Undang 25 2007 yang mengamanatkan untuk dibuatkan lebih lanjut kepada perda. Saya bilang, mana aturannya? Padahal saya orang penanaman modal nih, kami orang BKPM kan harusnya kan senang kan, oh daerah punya perda penanaman modal. Saya yang tidak, karena kalau yang ngerti hukum kayak Bu Agustina tadi bicara, saklek aja. Saya bukan orang hukum, tapi karena saya ngerti ya. Jadi nggak ada peraturan penjabaran lebih lanjut dari undang-undang, dari Perpres. Tadi Bu Agustina tanya Perpres, Perda, Perpres, PP apa saja terkait dengan penanaman modal kan. Tadi kan yang sudah saya sebutkan tadi, Undang-Undang Cika tadi, yang 45 PP dan 4 Perpres, dan ada lagi yang di paparan saya. Ada Perpres 446 2016 tentang DNI, ada Perpres 97 2016 tentang pelaksanaan PTSP. Ada di paparan saya itu, kalau nanti jadi payung. Nah, sehingga mereka bingung. Atau kalau memang dibuat perda tidak disebutkan dalam Undang-Undang 25 2000 tentang penjabaran lebih lanjut buat perda, apakah ada materi muatan dalam rangka penyelenggaraan ODA yang spesifik dilaksanakan di daerah itu kaitan dengan penanaman modal? Sebutkan kepada saya, sehingga diatur dalam pasal-pasal dalam perda itu. Mereka nggak bisa jawab. Memang nggak ada, akhirnya apa? Copy paste dari Undang-Undang 25 2007 jadi perda. Itu banyak Bu Agustina, makanya Bu Agustina PR-nya besar sekali itu. Dan itu adalah kolaborasi antara eksekutif sama DPRD gitu. Jadi akhirnya apa? Nggak bunyi lagi. Perda penanaman modal pun nggak bunyi juga. Sehingga memang nggak ada Undang-Undang 25 2007 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini dapat oleh perda. Nggak ada. Atau dalam rangka menampung materi muatan ODA. Ya ODA tentang apa? Atau tugas perbankan apa? Kaitannya dengan modal ada nggak? Nggak ada juga. Atau menampung kondisi khusus daerah. Misalnya daerahnya daerah muslim, sehingga investasi masuk harus investasi masuk yang halal misalnya. Ayo aturlah gitu. Tapi kan dia harus nanti nggak ada ketentuan yang mengatakan seperti itu, bahwa daerah membatasi investasi yang tidak yang bersifat agama. Nanti jadi SARA lagi kan. Kena lagi undang-undang yang lain melawan. Misalnya kayak Aceh gitu kan. Nggak ketemu juga. Akibatnya apa? Copy paste aja. Akibatnya apa? Ya udah, saya ngelihatnya sedih sebetulnya. Buat apa biaya mahal-mahal, konsultasi DPRD, jadinya malah nggak bisa menjadikan regulasi daerah itu menjadi maju. Itu lagi, kenapa Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja itu hanya dipaksa lahir. Ya saya itu undang-undang itu memang banyak menyalahi konstelasi hukum. Cuma memang nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihan lagi pada saat Pak Presiden sudah terakhir, apalagi periodenya kan. Yang kemarin, artinya kemarin gagal dong, ya gagal juga. Gara-gara kita juga kan. Padahal sudah waktu awal yang periode pertama kemarin sudah kumpulin semua kepala daerah di Bogor. Ayo ikuti ya, mudahkan ya ease of doing business ya. Sama kepala daerahnya nggak digubris. Kalau SKPD mah tinggal ngikut kepala daerah aja. Sepanjang kepala daerahnya nurut, langsung tindakannya taktis itu selesai kok. Gitu. Hanya beberapa daerah yang benar-benar fokus. Nah itu, jadi itu yang membuat ilmunya Bu Agustina itu saya pakai. Nah sekali lagi tadi kalau di paparan saya ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-undang penanaman modal itu masuk ke dalam semua sektor hampir. Undang-undang pendidikan pun masuk ke penanaman modal. Sekarang pelayanan perizinan pembuatan perguruan tinggi negeri, Undang-Undang 12 2012 masuk izinnya di BKPM. Jadi Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan tinggi, sekarang asing bisa masuk mendirikan namanya PTLN, Perguruan Tinggi Luar Negeri. Jadi nanti ada Monash University dengan kurikulumnya, sedang kami siapkan di kawasan ekonomi khusus di Serpong, mereka akan berdiri di situ. Jadi nanti ibu moderator nggak usah sekolah jauh-jauh sampai ke Australia, ada sekolah Australianya nanti berdiri di Tangerang. Jadi itu pakai Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan tinggi. Itu masuk ke BKPM. Jadi hampir semua undang-undang sektor itu penanaman modal. Jadi makanya Pak Tambunan ini luar biasa, ada pusing lagi. Bu Agustina, Pak Tambunan. Karena Pak Tambunan harus menguasai banyak peraturan-peraturan sektor. Karena semuanya penanaman modal. Akibatnya kan semuanya kan didelegasi oleh Pak Tambunan kan. Pelayanan perizinan mengenai industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan.
Itu konsekuensinya, karena penanaman modal itu multisektor. Sehingga Undang-Undang 25 2007 tentang penanaman modal itu sifatnya leg generalis, umum ya. Tapi kalau sektornya itu kemudian mengatur yang lain rigid, ikuti yang rigid. Jangan ikuti kami, jangan ikuti 25 2007. Leg spesialisnya ikuti. Dan itu kami lakukan. Jadi itu salah satunya, Bu. Jadi mohon dilihat di judicial hierarki peraturan perundang-undangan, selain Undang-Undang Cipta Kerja, ini di Perpres, ini saya sebutkan nih, Perpres 16 2000 tentang RUPM, Perpres 97 2000 tentang PTSP, Perpres 44 2006 tentang DNI, dan Perpres 91 2000 tentang percepatan pengawasan berusaha, itu bisa jadikan payung selain Bu Agustina, dan lain-lain masih banyak, dan juga Pak Tambunan. Nah, sehingga kalau untuk itu RUPM sudah clear dan clean. Perdakan saja segera. Yang penting itulah bagian dari prioritas program daerah dalam rangka perencanaan penanaman modal. Nanti akan implementasinya, saya pastikan tidak akan berbenturan dengan 45 PP dan 4 Perpres sepanjang tidak mengatur NSPK. Jadi misalnya gini, di daerah RUPM bicara dengan PPP, Public Private Partnership. Ya, tetapkan proyek di daerah mana yang jadi PPP itu. Proyek-proyek yang segera harus dijual kepada swasta. Proyek-proyek menjadi prioritas daerah. Ya, tinggal lihat di RPJMD. Untuk Kalteng apa saja sih yang pemerintah tetapkan sebagai pembangunan kawasan di Kalteng? Ikuti aja. Nah, itulah kemudian di daerah diterjemahkan. Sehingga kalau saran saya segera luncurkan. Karena nggak ada masalah. Ini bukan bicara NSPK. Ini bicara mengenai kompetensi daerah, kekuatan sektor daerah yang mau diunggulkan, kewenangan daerah yang mau dimaksimalkan dalam rangka menggalang investasi. Kaitannya nanti dengan NSPK, nanti ada di 45 PP dan 4 Perpres, saya yakin nggak akan masuk. Insentif juga silakan tetapkan. Misalnya gini, saya contoh seperti Gerobokan. Kan pemberian insentif. Oleh RUPM disebutkan di Gerobokan itu. Karena sudah penuh oleh satu sektor, sehingga insentif-insentif yang kemudian diberikan adalah sektor-sektor yang memang mau ditarik. Seperti misalnya karaoke sudah penuh, pub dan karaoke. Nah, kan tidak boleh DNI kan, tidak boleh negatif view terhadap bidang usaha pub dan karaoke kan. Karena itu harus yang DNI itu harus Perpres yang ngatur. Perda nggak boleh melarang bidang usaha. Harus Perpres yang ngatur. Jadi kalau daerah merasa sudah penuh dengan satu bidang usaha, usulkan kepada kami, kepada Menko, nanti Menko keluarkan Perpres 44 lagi yang 2016 tentang DNI, Perpres yang baru lagi untuk kaitan menambah bidang usaha yang dilarang di Murah. Nah, kalau kemudian ingin melarang itu, pakai perda insentif bisa. Kalau misalnya bidang usaha itu yang mau dilarang, berikan disinsentif. Itu ada di Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang. Bahwa lokasi ini sudah tidak boleh. Misalnya mau menghambat lajunya Indomaret, Indogrosir yang sekarang hampir sudah setiap meter 5 meter ada. Pakai disinsentif. Di undang-undang insentif tadi yang pikir tadi pemberian insentif yang insentif daerah perda tadi. Dan masukkan ke dalam RUPM bahwa sektor-sektor menjadi unggulan ini berikan insentif. Sektor menjadi tidak unggulan diberikan disinsentif. Itu tidak bertentangan nanti dengan PP 45 PP dan 4 Perpres turun dari Undang-Undang 11 2000. Memang itu kewenangan daerah. Yang penting tidak melarang, tapi hanya memberikan insentif dan di insentif itu menjadi kewenangan. Dengan nanti KBL-nya bidang usaha. Seperti misalnya menjadi kawasan strategis pariwisata. Ada 83 bidang usaha. Ingin ditarik segera, distimulasi, kasih insentif. Sebutkan bidang usaha apa saja di bidang sektor pariwisata. Ada 83 KBLI-nya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Disebutkan dalam RUPM itu. Dan insentifnya apa saja? Pembebasan pajak, retribusi, ini 100%. Itu tidak akan bertentangan dengan PP. Kan nanti ada PP gini. Nanti lahir PP 10 2021. Ya. Di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja akan lahirlah PP 10 2021. Kemarin sudah diucapkan oleh Pak Yasona Loli tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di daerah. Itu kan nanti akan di-pack
dikasih nilai sama rata. Jadi daerah tidak bisa bermanuver dengan. Tapi dengan insentif dalam RUPM disebutkan akan dibebaskan, nggak apa-apa. Kecuali kalau ditambah gitu akan menjadi bertentangan dengan PP itu. Nah, dalam RUPM itu ada sifatnya betul-betul dinolkan. Bebaskan pajak dan retribusi, nggak masalah. Nggak bertentangan dengan PP 10 2021 yang baru lahir kemarin. Dari 45 PP ada namanya PP nomor 10. Silakan. Jadi saya lihat perda RUPM tidak ada masalah. Sepanjang Pak Bupatinya paham ini, DPRD-nya paham ini, dan sekarang segera disahkan, sahkan aja. Sepanjang isinya benar ya, kontennya benar. Saya belum bicara materi muatannya nih, saya baru bicara konstruksi hukumnya nih. Nggak tanya isinya nanti malah semuanya sektor unggulannya tidak sesuai dengan sektor yang diunggulkan oleh provinsi. Sektor-sektor unggulan yang ditetapkan oleh RPJMD-nya Pak Presiden yang sekarang yang 2020-2024. RPJM-nya Pak Presiden itu ada di Perpres 18 2020. Perpres 18 2020 menang RPJMN 2024. Itu ditetapkan proyek-proyek prioritas sektor-sektor prioritas menjadi kewenangannya provinsi dan harus diturunkan oleh kabupaten kota. Target investasinya pun ada di situ. Sehingga provinsi bisa menarikkan berapa investasinya untuk di provinsi Kalteng, diterjemahkan, dibagi-bagi habis kepada semua kabupaten kota. Yang penting itu sesuai. Apakah targetnya bisa di atas itu? Ya silakan. Yang penting jangan di bawah itu target investasi. Jadi saran saya gitu Bu, sepanjang memang materi muatannya sudah firm, secara struktur konstelasi hukum, secara jenis hierarki memang harus perda. Kalau materi muatannya sudah benar, ya sahkan saja. Itu saran saya kepada Bu Agustina. Karena kadang-kadang waktunya sudah makin habis. 2025 kan RUPM. Daerah nanti nggak punya pegangan lagi terkait hanya pakai RPJMD aja. Saya lihat di Kabupaten Muara itu tidak ada dokumen perencanaan lain. Kecuali yang provinsi. Provinsi masih punya Riparprov lewat Perda 2 2013 Perda Kalimantan Tengah ini. Di Perda 2 2013 Kalteng ada Riparprov untuk tahun 2013 sampai 2028. Itu kan bisa menambah muatan kepada RUPM bahwa provinsi untuk wisata minta ini. Berarti provinsi itu kan nggak punya wilayah. Ketika nanti kemudian jadi bidang usaha itu kan ada di wilayah, ada di kabupaten kota. Ya kabupaten kota men-stressingkan itu. Seperti itu. Bu Agustina, Bu moderator, saya kembalikan lagi. Saya gatel lagi tenggorokannya. Baik, terima kasih Pak Gatot yang sudah menyampaikan materi yang sudah sangat jelas ya, yang menjawab mungkin pertanyaan kita selama ini terkait apakah peraturan Bupati terkait RUPM ini bisa ditingkatkan menjadi Perda RUPM. Selanjutnya kita akan mendengarkan mungkin paparan sedikit dari Kepala Dinas DPM TPST Kabupaten Murung Raya. Kami persilahkan. Mohon izin Pak Gatot, mohon izin Bu Agustina, urung rembuk terkait dengan rencana kami ini meningkatkan Perbup menjadi Perda untuk perencanaan penanaman modal di Kabupaten Murung Raya. Bukan. Jadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi, bahwa itu memang yang kami alami Pak di daerah. Jadi di satu sisi kami diminta untuk memikirkan apa-apa saja yang bisa menjadi sumber PAD, bahkan terkadang itu harus ada seni dan trik sendiri meyakinkan pimpinan bahwa itu nggak bisa gitu. Itu pernah juga kami lakukan bersama Pak Sinar Gumeri, Kabak Hukum, terkait tindak lanjut satu perda. Kemudian juga Bu Agustina, mengapa kami ingin meningkatkan rencana umum penanaman modal ini dari Perbup atau Perkada menjadi Perda,
di luar apa yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi, bahwa kami di daerah mengalami seperti ini, Bu. Artinya dengan OPD teknis terkait, dalam rangka membangun sinergitas itu, kami itu harus berperang dulu, meyakinkan mereka bahwa kita harus satu jalan kayak gitu. Sebagai contoh, bisa ditampilkan? Iya. Mohon izin, saya mau nampilkan yang dari Perka BKPM. Perka BKPM nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan RUPM. Saya mau mengambil di bagian penjelasannya, bisa ditampilkan? Ada matrik. Terus bawah. Itu sedikit aja itu. Nah, ini bisa di zoom, bisa diperbesar, ya. Nah, ini Ibu Agustina. Jadi sebagai contoh, kami pernah konsultasi ke BKPM waktu itu, ketemu langsung dengan Pak Gatot juga, dengan diterima Pak Direktur juga waktu itu kalau nggak salah. Artinya menyikapi daerah atau Kabupaten Murung Raya ini sebagai lokasi yang terdekat dengan IKN waktu itu, ibu kota negara yang baru. Tentunya kami mau mengambil peluang itu. Jadi dengan teman-teman OPD teknis terkait di sini, begitu kami mau menyandingkan RUPM kita, kaitannya dengan misalnya tata ruang kita ini berdasarkan perda, sementara RUPM perbub. Jadi terkesan gimana ya, kalau mau memaksa itu agak sedikit kalah, Ibu. Kemudian belum lagi dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lainnya, di kami Kabupaten Murung Raya yang saya tahu persis juga ada perda tentang kepariwisataan, sudah ada, tapi setelah kami buka, kami pelajari, ini juga kelihatannya belum sejalan dengan RUPM. Nah, harapan kami dengan ini nanti meningkat menjadi perda, RUPM ini posisinya benar-benar sejajar dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Kabupaten Murung Raya, sehingga paling tidak kami bisa memulai lagi meyakinkan para stakeholder, khususnya internal pemerintah Kabupaten Murung Raya sendiri dulu, bahwa kalau kita mau menyikapi permasalahan, misalnya katakanlah pertumbuhan ekonomi di daerah kita saat ini, apalagi dengan adanya pandemi, salah satu solusi itu bagaimana strategi kita meningkatkan ekosistem penanaman modal di Kabupaten Murung Raya, dan tentunya salah satu instrumennya ini melalui rencana umum penanaman modal yang bisa nanti masuk atau mengakses ke dokumen perencanaan yang lainnya. Mungkin kira-kira itu yang ada di benak kami sampai dengan memiliki keyakinan bahwa ini harus kita coba upgrade, dan kami didukung, dibantu waktu itu, diberikan masukan juga oleh dari bagian hukum, dari Pak Sinar Gumeri dan kawan-kawan. Ya mudah-mudahan nanti dukungan ini terus berlanjut. Mungkin itu, oh iya juga, dan sedikit-sedikit tambahan lagi, kami pernah memaparkan Bu Agustina dengan Pak Gatot dan kawan-kawan di BKPM, kalau kita bicara apa namanya peta, kalau kita buka peta, saya pernah tampilkan waktu itu, untuk wilayah Kabupaten Murung Raya ini untuk kegiatan usaha, khususnya sektor pertambangan, kehutanan, itu penuh. Tetapi kan kita tahu persis, tidak semua juga sudah berjalan atau sudah operasi produksi, katakanlah seperti itu, sudah menghasilkan atau sudah komersial, masih banyak yang belum. Dan kalau ini dibiarkan berlarut-larut, ya kondisi daerah juga akan stagnan juga. Sementara kita perlu daerah kita ini bertumbuh gitu. Nah, sementara di dalam izin-izin itu mungkin ada
yang katakanlah areal yang tidak produktif, kemudian bisa dimanfaatkan untuk sektor penanaman modal, bidang penanaman modal pada sektor tertentu, katakanlah kalau kita bicara kehutanan, tidak hanya eksploitasi kayunya saja, tetapi mungkin bisa ada hutan wisata, hutan penelitian, dan lain-lain, yang itu kalau hanya menggunakan RUPM dengan dasar hukumnya hanya setingkat Perbub, menurut hemat kami sangat sulit untuk menembusnya. Dan itu juga masukan dari beliau-beliau di BKPM waktu itu, makanya Perbub ini harus ditingkatkan supaya nanti bisa setara, dan termasuk juga penyiapan areal untuk kegiatan penanaman modal. Misalnya siapa tahu kita memiliki potensi, menurut saya punya potensi karena berdasarkan kajian RUPM yang dalam bentuk peraturan bupati, salah satu sektor potensial kita itu adalah industri untuk lokasinya dengan melihat kondisi geografis kita. Nah, ini kalau mau menentukan kawasannya juga atau membentuk satu kawasan sesuai ketentuan sektoralnya, sulit juga kami memaksa nanti menyatarakannya dengan tata ruang. Seandainya belum tercover di situ, bagaimana untuk melakukan perubahan? Tentunya kita perlu dasar yang kuat juga. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, Bu Agustina, Pak Gatot, dan pada kesempatannya nanti kami mohon juga masukan advis dari Bang Sinar Gumeri dari bagian hukum Sekretariat Daerah, namun kami kembalikan dulu ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmat Tambunan selaku Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Murung Raya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Sinar Gumeri selaku Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Murung Raya untuk menyampaikan tanggapannya, atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan dengan Pak Gatot, saran masukan buat kami. Terima kasih. Silakan. Baik. Tes. Gimana kedengaran? Tes. Masuk. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Pak Gatot, Ibu Tina dari Kumham, dan juga Pak Kadis di PMPTSP. Pada prinsipnya kami dari bagian hukum itu tentunya sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan dari Pak Kadis di PMPTSP. Yaitu dalam rangka meningkatkan perkada menjadi perda, karena di sini kita melihat supaya ada unsur dari sisi politisnya, karena apabila perkada kan hanya ditetapkan oleh eksekutif, yaitu dari pemerintah daerah. Nah, sehingga nantinya apabila di dalam suatu perencanaan program dan kegiatan dibawa ke DPR, kemungkinan bisa terjadi hambatan. Karena perda ini merupakan kesepakatan daripada pemerintah daerah dan DPRD, tentunya nanti apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah pastinya akan didukung oleh pihak DPRD. Karena perda ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. Nah, kami sangat sepakat sekali dengan Pak Gatot supaya segera aja perkada ini ditingkatkan menjadi peraturan daerah. Nah, nanti secara materinya nanti kita diskusikan juga dengan Ibu Tina dari Kumham supaya materi muatannya bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin dalam waktu-waktu dekat ini
kita kembali dengan tes. Gimana? Gimana? Kedengaran? Halo? Sip. Oke. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini kita koordinasikan lagi Pak Kadis dengan Kumham tentang rencana selanjutnya terkait dengan penyusunan perda ini. Juga untuk Kadis Deputi PMS PTSP itu bisa menyiapkan materi-materi muatannya sehingga nanti pada saatnya kita bisa lakukan uji publik di pemerintah daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami sangat mendukung sekali apa yang menjadi programnya dari para mataman. Mungkin demikian kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sinar Gumeri yang mungkin sudah menyampaikan tanggapannya, dan kami juga berterima kasih untuk dukungan penuh mungkin dari bagian hukum untuk bisa membantu kami dalam penyusunan Perda RUU PM ini. Selanjutnya mungkin bisa ditegaskan ya di sini ya bahwa sebelumnya kan kami memang pernah berkonsultasi dengan provinsi, DPM PTSP provinsi terkait peningkatan peraturan bupati ini menjadi perda. Waktu itu kan disampaikan bahwa menurut mereka belum waktunya gitu. Karena provinsi waktu sampai sekarang belum perda bentuknya ya, masih peraturan gubernur. Jadi kami minta mungkin penegasan dari Pak Gatot bahwa apakah walaupun provinsi belum menetapkan RUPM mereka sebagai perda, tapi kami kabupaten mendahului gitu ya, mau naik statusnya menjadi perda RUPM. Apakah itu tidak masalah Pak Gatot? Yang masalah itu provinsinya, dia salah kok. Gitu kan. Jadi kenapa dia peraturan gubernur? Kan berarti dia peraturan gubernur nomor berapa tadi? Peraturan gubernur nomor 65 tadi ya. Peraturan gubernur nomor 65 tahun 2015 tentang RUPM 2016 sampai 2025. Saya juga heran ini kenapa begitu? Dan nggak jalan ini. Nah sekarang kemudian bahwa kemudian nanti isinya lihat secara tata ruang, konteks, kemudian apakah sesuai sektornya yang diprioritas itu, yang diberikan insentif itu, dan mereka menambah akselerasi percepatan investasi di situ, silakan diuji. Cuma tetap bisa menjadi masukan bagi draft RUPM-nya Kabupaten Mura, perdanya itu nggak ada masalah, sepanjang tidak salah. Tapi kalau dia salah menyalahi Perpres, yaitu Perpres 18 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Pak Presiden sudah menegaskan Kalteng ini loh, sektornya ini, kalau nanti ada proyek-proyek pusat yang akan dilakukan di Kalteng ini, proyek strategis daerahnya ini, dan berbeda, abaikan. Itu kan hierarkinya bicara begitu. Jadi itu hierarki gini. Kalau perda provinsi bertentangan, kalau perda kabupaten kota bertentangan dengan perda provinsi, bacalah perda provinsi. Kalau Perpres bertentangan dengan PP, bacanya PP. Perpres bertentangan dengan undang-undang, bacanya undang-undang. Jadi kita harus tahu gitu. Makanya di daerah akibatnya memang harus tahu ke atas gitu. Jadi ilmunya Bu Agustina itu benar, hierarki itu dibaca semua. Makanya saya payungnya harus tahu. Bisa sekali, betul sekali. Saya sependapat dengan Bu Agustina. Dan kalau mau cepat ya kita diskusi ya, supaya Bapak Ibu dan bacanya terlalu lama kan. Kalau saya kan sudah tidak
Saya carikan sampai kemudian nanti ke undang-undang cipta kerjanya juga saya kasih tahu kebijakan mengenai kayak misalnya gini. Jadi ketika tanah untuk kepentingan umum itu sebenarnya daerah bisa mempadlockkan lokasi untuk proyek strategis daerah, sebenarnya bisa, dan itu sangat dimungkinkan. Tiba-tiba berbeda konsepnya, tidak padlock. Nanti saya kasih tahu enggak lo harus padlock. Siapa ke padlock yang ngatur? Pak Gubernur. Nggak boleh Pak Bupati. Tapi kan itu NSPK sudah teknis, mungkin nggak diatur dalam RUPM karena itu NSPK. Tapi secara makronya saya bisa kasih tahu, oh bisa, boleh. Makanya saya tadi kembali, sepanjang materi muatannya itu tidak mengatur NSPK, kan ini rencana umum kan, sektor umum, jangan diunggulkan. Kan nanti dibuatkan skala prioritas kan, tahap 1, 2, 3 gitu kan. Nah itu kemudian kalau nggak salah namanya ini fase 1 jangka pendek, fase 2. Nah mungkin akibatnya karena ini sudah mepet waktunya antara fase 1 sampai fase 2 digabung. Fase 1 sendiri, tapi 2, 3, 4 digabung. Fase 1 kan 1 sampai 2 tahun. Fase 2 5 tahun. Kan ini mau habis ini 5 tahun. Berarti fase 1 oke. Seperti misalnya gini, fase 1 itu bicara membuat proyek strategis daerah. Harus selesai di fase 3 dalam 10 tahun. Tapi kemudian di fase 1 berarti kan mulai inventarisasi zona-zona, tata ruangnya, pembebasan lahan. Nah, itu kan bisa di fase 1. Tapi ketika bicara fase 2, fase 3, fase 4 dipres. Jadi udah nggak ada lagi fase 2, fase 3, fase 4. Karena sudah waktunya sudah tinggal 4 tahun lagi kan. Gitu. Padahal kalau fase 2 bicara jangka menengah 5 tahun, fase 3 jangka panjang 10 sampai 15 tahun, fase 4 di atas 15 tahun. Itu kan sudah lewat nih, nggak masuk. Sehingga ini harus diakselerasi, nanti bunyinya harus diakselerasi dalam RPM. Jadi buat saya nggak ada masalah. Saya yakin soal materi muatannya kita bisa diskusi lagi supaya tidak bertentangan, supaya Bu Agustina tidak terlalu pusing secara hierarkinya, beliau sudah oke. Ini saya ada pernah pengalaman begini. Terakhir nih pengalaman saya, setelah itu kena COVID. Kota Ambon datang ke sini delegasi. Pas saya mau bikin tuh, terus gimana? Kami minta asistensi Bapak. Berapa lama Bapak di Jakarta SPP di Bapak? Seminggu Pak. Ya udah, saya siapkan ruangan, saya siapkan makan siang sama minum setiap siang. Tepatnya ada surat. Sehingga delegasinya ke Kota Ambon, saya pandu benar-benar isinya tuh. Ini sungguh ini. Mereka sungguh sama seminggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Kebetulan mereka Muslim juga. Namanya Pak Dodi, saya ingat Pak. Jumat juga selesai salat dan berakhir sudah. Sampai proyek-proyek yang mana menjadi KPBU, PPP itu public private partnership, mana saja proyek yang dijual untuk investasi. Saya bilang, Bapak tuh hebat. Ini nanti sektor-sektor lain nggak marah nih. Karena kan itu kan nanti mengembangkan kawasan ekonomi khusus, ada kawasan industri. Itu nanti dinas industri nggak marah, nggak Pak, saya sudah tahu ini mereka sudah masuk sesuai dengan rencana renstranya di SKPD ke, oh ya sudah, berarti dia sudah firm dengan renstranya masing-masing. Sehingga dia mengelaborasi dalam satu RUPM gitu kan. Udah jalan nih. Sampai Kota Ambon, Seninnya dia telepon, wah Pak, nggak bisa diperda, DPRD-nya menolak. Kenapa? Mereka kontak DPRD Provinsi Ambon, Maluku, itu mereka juga tidak boleh, harus peraturan kepala daerah, karena mereka juga oleh peraturan gubernur. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Saya bilang, mereka Pak, ya bukan jangan ikuti sesuatu yang salah. Terus mereka rapat Selasanya. Saya suruh bicara lewat handphone. Ini saya terangkan. Tapi mereka bersikeras tidak bisa. Itunya lihatnya kacamata kuda. Jadi argumentasi yang saya sebutkan tadi itu nggak diindahkan oleh mereka gitu. Namanya juga orang Ambon kan, keren kan? Tidak diindahkan sama sekali. Akhirnya kami harus cek lagi ke tempat lain. Ya sudah, silakan Bapak paling nurutan dengan Kemdagri kan. Silakanlah ke Kemdagri. Bapak punya kontak person? Punya, saya bilang. Mereka lah ke Kemdagri. Pulang oleh Kemdagri sama. Mereka pakai tadi. Oleh pakai Undang-Undang 23 2014 yang tadi sepakat tadi bahwa namanya dokumen perencanaan itu harus perda. Udah gitu. Itu pengalaman saya terakhir dengan Ambon. Setelah itu saya nggak punya pengalaman. Ini baru ini nih setelah COVID setahun lebih COVID ini baru ada pengalaman ini.
Saya juga heran kok ya dari COVID gini malah ngomongin RUPM. Ngomong apa gitu ya. Tapi ini penting, kalau gitu nanti bikin kawasan kesehatan, bikin rumah sakit, RSUD, RSKD, nanti bisa PPP, Public Private Partnership. Coba di masa ini betapa bahwa ada proyek yang prioritas yang perlu oleh daerah dalam rangka kesehatan. Coba itu dipikirkan, masukkan dalam RUPM. Sehingga gimana nanti semua RSUD, RSKD itu menjadi RSUD kelas internasional kayak di Singapura, bukan RSUD yang kacangan yang nanti pengobatannya asal-asalan. Itu bisa. Jadi RSUD berskala internasional seperti rumah sakit internasional yang kita ada di sini. Itu ya DPR kabupaten nggak punya duit, ya pakailah namanya konsep KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Itu di undang-undang di RUPM itu disebutin dengan namanya PPP, Public Private Partnership. Gimana membangun daerah tapi bokeh APBD-nya, ya pakailah konsep PPP, Public Private Partnership, KPBU. Mari kita elaborasi priorisasi daerahnya. Itu tuh, Bu, Ibu moderator udah senyum saja sama saya, saya takutnya saya gatel lagi. Demikian, Bu. Dari Bu Agus. Baik, terima kasih buat Pak Gatot sudah menyampaikan banyak hal buat kami, sekaligus membuka wawasan kami ya Pak Gatot, dan membuat kami semakin yakin untuk kami bisa meningkatkan status Perda RUPM ini. Mungkin untuk yang terakhir kami persilahkan kepada Ibu Agustina, mungkin mau menyampaikan tanggapan. Ibu Agustina, mungkin ada yang mau disampaikan. Mohon maaf Bu Agustina, bisa di-unmute dulu biar suaranya bisa terdengar. Tes. Halo. Ya, Bu. Baik, mohon maaf ada sedikit trouble di ruangan kami. Dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pak Gatot, Pak Kadis, dengan Pak Kabak Hukum, Pak Sinar Gumari, kami sangat melihat semangat daripada pemerintah Kabupaten Murung Raya sehingga untuk meningkatkan untuk meningkatkan derajat daripada regulasi yang sebelumnya adalah peraturan bupati menjadi peraturan
daerah, kami akan kaji kembali apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan semuanya, sehingga kami dapat mengakomodir dalam penyusunan baik itu naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah. Dan kami juga akan lebih intens lagi berkoordinasi juga dengan Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, karena biar bagaimanapun mereka juga relasi kami di tingkat provinsi di Kalimantan Tengah ini sendiri. Karena yang perlu kami cermati juga ketika di dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang penanaman modal itu sendiri, diatur di dalam pasal 6-nya bahwa pemerintah kabupaten kota menyusun dan menetapkan RUU PMK dengan mengacu pada RUU PMP. Artinya ini juga sangat rentan dengan kewenangan politis, tanda kutip mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Artinya juga terlepas dari kami sebagai tim penyusun, perlu juga kiranya pendekatan dari Dinas Penanaman Modal Muarujaya dan Kepala Bagian Hukum dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan Biro Hukum Provinsi, karena mungkin ada sedikit semacam ego sektoral yang berlaku nantinya dalam tahapan proses penyusunan atau penetapan daripada regulasi ketika kita akan meningkatkan derajat ini menjadi peraturan daerah. Nah, itu mungkin nanti demi kelancaran proses penyusunan regulasi ini nanti perlu kita sama-sama menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah provinsi. Nah, itu mungkin yang menjadi tugas sampingan kita nantinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Agustina. Untuk selanjutnya kami persilahkan lagi kepada Pak Gatot. Mungkin setelah ini Kadis akan menutup acara kita. Kami persilahkan. Ya baik, jadi kalau memang salah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu jangan diindahkan. Jadi ada tugas baru lagi dari Bu Agustina untuk juga memberikan konsultasinya kepada provinsi bahwa mereka salah. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan kami dari BKPM, sekali lagi kasus yang tadi di Ambon tadi, rata-rata kalau saya bicara pakai argumen hukum dengan pasal-pasal yang sudah disebutkan, mereka nggak mau peduli. Tapi ketika kami mau tanya, oh sana ke Kemendagri saja, nah, baru mereka percaya. Padahal pada Kemendagri yang bilang enggak Pak, karena melakukan perencanaan harus perda. Cuma gitu doang. Tapi karena Kemendagri gitu suka gitu. Akhirnya saya suka gregetan juga. Pasal-pasal yang saya pakai itu mau diapain? Padahal kalau nanti kita kepepet, katakanlah nanti diuji materi ke dalam oleh Mahkamah Agung, oleh Mahkamah misalnya kan sekarang perda nih. Pasti yang bicara adalah pasal-pasal. Kan gitu. Nggak akan punya, oh enggak, saya karena Pak Gatot bilang begini. Enggak, makanya dari tadi itu saya bicaranya pasal. Pasal, kondisi, ada payung-payungnya, sampai kemarin tadi kan Undang-Undang 23 2014 ketika bicara dokumen perencanaan maunya perda. Ini kan di daerah, ini kan pemerintahan daerah, ya sudah ikuti. Walaupun saya tahu lex spesialisnya, nah, itu aja nggak apa-apa. Nanti ketika di uji materi gitu kan, ya kita cerita. Ini ada payungnya ini. Nah, itu lebih pasti ketimbang menurut Pak Gatot, menurut orang Kementerian Dalam Negeri nggak gitu pasal. Nah itu tapi kebanyakan yang terjadi itu seperti itu. Sampai mereka ya sudah ya, kasus Ambon itu ya sudah ke sana aja Pak. Ini saya kasih tahu orangnya. Padahal cuma sampai sana, cuma dikasih tahu, iya kami cukup pakai kami harus pakai perda RUPM jangka panjang kan gitu. Akibatnya gitu. Jadi kalau buat saya lagi kalau yang salah jangan diikuti. Ada pasal jelas, payungnya jelas, ya mari kita pegangan itu. Kemudian sepanjang itu jelas ya. Makanya dari tadi yang saya paparkan itu adalah pasal-pasal kan, tinggal dibaca saja. Kalau saya salah mengutip kan ketahuan. Pakai googling kan bisa. Setiap undang-undang tadi kan tinggal di googling, perpres sekian, undang-undang sekian keluar semua di Google.
PJDIH Kumham juga, BPHN juga kan juga ada tuh PJDIH BPHN. Tinggal cari situ juga banyak. Cuman masalahnya kita kecermatan kita memilihnya yang kadang-kadang. Nah, tapi kan banyak di situ tersimpan. Nah, itu yang saya pesan. Sehingga pesan saya adalah segera lakukan sepanjang materi muatannya sudah yakin, itu lakukanlah, undangkanlah lewat perda. Yang penting materi muatannya tidak bertentangan. Dan sepanjang memang tidak mengatur mengenai NSPK, saya yakin tidak bertentangan. Karena ketika bicara Undang-Undang 11 2020, ketika bicara NSPK yang diturunkan ke dalam 45 PP dan Perpres tadi, Perpres semuanya dari tahun 2021, saya yakin nggak akan bertentangan. Mau kemana sih? Sepanjang tidak mengatur NSPK ya, karena yang di dalam PP dan Perpres itu pasti bicaranya NSPK, aturan pelaksananya. Itu kira-kira Bapak dan Ibu, kalau saya. Demikian. Baik, terima kasih untuk Pak Gatot sudah menyampaikan pendapatnya sekaligus pencerahan buat kita. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Kadis DPM PTSP. Baik, terima kasih Bu Kabid, moderator kita pada hari ini. Jadi terima kasih sekali atas pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Pak Gatot dari BKPM, demikian juga dari Ibu Agustina dari Kanwil Kemenkumham Kalteng, dan juga Pak Sinar Gumeri dari bagian hukum Setda Kabupaten Murung Raya. Banyak hal yang kami catat hari ini, Pak Gatot, Bu Agustina, Pak Sinar, dan setelah ini kelihatannya kami harus kencang ini. Dan untuk itu dalam perjalanannya nanti kami mohon dengan sangat kiranya Pak Gatot nanti bisa tetap mensupport kami sewaktu-waktu kami ada kontak atau menghubungi atau ada kegiatan Zoom lanjutan. Apalagi pemikiran kami Pak Gatot setelah memang perda ini nanti tersusun, ini belum tentu kerjaan kami belum selesai. Paling tidak target kami ke depan, tahun depan itu perda terkait insentif tadi Pak. Karena perda RUPM tanpa perda insentif tadi itu kelihatannya mitra dasar hukumnya ini kurang lengkap gitu. Jadi RUPM-nya sudah ada, kemudian untuk menjamin fasilitas kemudahan berinvestasi di daerah kami juga perlu ada aturan tersendiri. Nah ini juga nanti kami yakin untuk perda RUPM ini sendiri akan banyak hambatan dalam memperjuangkan ini bisa menjadi perda, mungkin dari sisi pemikiran-pemikiran, baik dari internal kami sendiri, pemerintah Kabupaten Murung Raya maupun mitra kami, anggota DPRD yang ada di sini, ya kita berharap nanti dukungan dari mereka, kemudian juga dari DPM PTSP Provinsi, mudah-mudahan juga bisa demikian, karena biar bagaimanapun, apa yang kami lakukan tanpa mengurangi apa yang disampaikan Bu Agustina tadi, bahwa Pergub nomor 65 tahun 2015 itu sudah disampaikan tadi isi pasal 6, bahwa kalau mengenai materi isi, tetap nanti kita tidak akan lepas dari RUPM Provinsi juga. Karena harapan kami, apa yang kami susun di daerah Kabupaten Murung Raya, tetap bersinergi dan bisa mendapatkan dukungan juga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan setelah ini nanti mungkin ada pembicaraan ataupun komunikasi yang lebih intensif dari kami DPM PTSP dengan Kanwil Kemenkumham, dengan Bu Agustina dan teman-teman di sana, dan juga dengan DPM PTSP Provinsi. Kami menyambut baik saran yang disampaikan oleh Bu Agustina tadi. Mudah-mudahan kami juga didukung teman dari bagian hukum Setda Kabupaten Murung Raya, sehingga dalam perjalanannya nanti ini bisa terarah sesuai dengan yang kita harapkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Gatot, terima kasih Bu Agustina atas dukungannya dan partisipasi dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan
Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan buat Bapak dan Ibu dan tim dalam melaksanakan tugas hari-hari. Demikian juga dengan kami yang di sini. Dan acara kita hari ini kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, tetap sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak, Ibu. Dibuka aja itunya tuh. Ya, mereka buka Unmute all. Ada chat mereka lah. Kalau ada yang bertanya, chat mereka. ini tadi gitu. Izin. Keluarga mereka. Oleh kayak di backup buatnya tuh. Kadang Zoom tuh satu hari itu bisa tiga Mohon izin saya lift pokoknya ya. satu kayak tampilan foto Bapak Ibu, pindah-pindah. mohon maaf ada hal yang tidak